Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi konseptual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Dewi, CGP Angkatan 11, kelas 109A, Kabupaten Ponorogo. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, alumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau merupakan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang pertama ada Ingarso Suntulodo, yang artinya ketika seorang guru atau pengajar di depan, maka ia bisa menjadi contoh serta panutan kepada peserta didiknya. Hal ini senada dengan filosofi Jawa bahwa guru bermakna digugu dan ditiru atau orang yang dipercaya dan diikuti. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka ia harus bisa membangkitkan atau membangun niat kemauan dan semangat dalam diri peserta didiknya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada peserta didiknya. Semboyan Tutwuri Handayani juga diabadikan sebagai semboyan pendidikan dan logo Kemendikbudristek. Selanjutnya, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita, yang artinya hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dasar-dasar pendidikan menurut KHD bahwa peran pendidik adalah menuntut kebebasan anak untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah pendidik dan setiap peserta didik adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Hal inilah yang hendaknya digaungkan oleh sahabat guru guna mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nantinya akan membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, di mana anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika guru ternyata masih dominan dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung ia sudah mengambil hak anak. Semoga kita selalu menjadikan anak-anak sebagai pusat belajarnya. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter adalah perpaduan antara gerakan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan anak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor.
Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan dalam segala hal perkembangan pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai pusat tuntunan, saya selaku guru sudah menjadi hal wajib dalam memberikan contoh yang baik agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pembelajaran yang baik mampu membangun semangat belajar peserta didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini menjadi modal awal dalam menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru dalam menampung aspirasi peserta didik menjadi hal penting dalam membangun insan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Bergeraklah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas, supaya mencetak generasi yang berkualitas. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.